Itu Amelia menggigit bibir merahnya dan berkata dengan suara lembut, "Tadi supermarket hampir tutup, jadi aku terburu-buru lalu aku membeli bullwhip." "Jadi, ini sup bullwhip?" Henry mengangkat alisnya. "Amelia, apa kamu tidak malu pergi ke supermarket untuk membeli bullwhips? Kamu tidak takut orang lain akan menertawakanmu?" Amelia tersipu seperti apel, tapi dia bersenandung dengan berani. Memameknya, apa yang akan terjadi jika aku membeli bullwhip untuk suamiku? Siapa yang berani menertawakanku? Faktanya, dia tidak memberitahu Henry bahwa dia sangat malu di supermarket dan melarikan diri setelah mengambil bullwhip. Dia ingin memakai topeng di wajahnya karena takut orang lain akan tahu bahwa dia membeli bullwhip. Henry melihat wajahnya yang memerah, lalu melirik ke arah sup bullwhip. "Bagaimana aku bisa tidur malam ini setelah minum sup ini? Amelia, apa kamu sengaja ya?" "Aku melakukannya dengan sengaja." "Jangan bicara omong kosong, jangan meminumnya, aku akan membuangnya saja." Amelia mengulurkan tangan kecilnya mau membuang sup itu. Henry menurunkan matanya dan mencium keningnya dengan cepat, dan berbicara dengan suara rendah. "Kalau aku tidak bisa tidur setelah makan sup ini, apa Nyonya Mahendra ingin menemaniku malam ini?" Amelia terdiam dan tiba-tiba menyesal telah memasak sup bullwhip untuknya. Setelah itu, makan malam itu berakhir dengan bahagia. Henry mandi air hangat, dan keduanya berdiri di depan wastafel menyikat gigi. Henry menyerahkan sikat gigi berisi pasta gigi padanya, dan Amelia menyesap air dan mulai menyikat giginya. "Henry, apa kamu pergi ke Green Garden hari ini?" "Aku pergi ke sana, dan bibiku ada di sana." Amelia melihat ke samping Henry, dengan maksud mempertanyakan. Henry mengulurkan tangannya dan mengusap kepala kecilnya. "Jangan khawatir, tidak ada masalah kok." "Itu bagus Tuan Mahendra. Tahukah kamu bahwa Nyonya Dina yang aku selamatkan terakhir kali di lembaga penelitian adalah sahabat nenek? Nyonya Dina datang ke Yogyakarta untuk mencari nenek, dan dia tiba-tiba jatuh sakit. Nenek tidak tahu tentang ini, bukan?" Mendengar nama keluarga Aresta, kelopak mata Henry bergerak. Nenek seharusnya tidak tahu, atau nenek pasti sudah lama pergi ke lembaga penelitian. Nenek dan Nyonya Dina telah berteman baik selama beberapa dekade, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Nyonya Dina akan menjalani operasi dalam 2 hari ke depan. Tolong beritahu nenek setelah operasi berhasil, jangan sampai membuat nenek khawatir." "Oke, baiklah." Amelia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengedipkan mata dan menatap Henry. "Tuan Henry, keluarga Mahendra dan Aresta tampaknya adalah teman keluarga. Apakah keluarga Aresta punya anak perempuan?" Henry melirik Amelia. "Ada satu perempuan, kenapa kamu menanyakan ini? Bukankah biasanya akan ada pernikahan antara teman-teman kaya? Apakah Nona Aresta cantik? Apa ada cerita antara kamu dan dia?" Amelia berdiri berjinjit dan menaruh mata berairnya di kelopak mata pria itu, berkata dengan jenaka, "Jujur saja, kamu tidak boleh berbohong padaku." Henry mengerutkan bibirnya yang kurus. Faktanya, tidak ada cerita tentang mereka. Mereka tumbuh bersama dan ayahnya selalu ingin dia menikahi putri keluarga Aresta. Henry mengulurkan tangan dan memeluk tubuhnya yang ramping. "Aku tidak kenal dengan putri keluarga Aresta itu. Mengapa kita tidak membicarakan kamu dan Bisma? Apa kamu dekat dengannya?" Pria ini sangat pandai membalikkan percakapan dan segera mengalihkan topik kepadanya. Pembicaraan Amelia terhenti. "Kami sama sekali tidak dekat. 2 tahun lalu, seorang pria dan aku telah menyelamatkan seorang pria tua di jalan ibu kota Makassar. Aku tidak membawa masalah ini ke dalam hati. Aku juga baru tahu, belum lama ini, ternyata orang itu adalah Bisma." Berbicara tentang itu, Amelia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggangnya. Dia menatapnya dengan wajah yang cantik. "Tuan Henry, 2 hari lagi, aku akan bekerja dengan Bisma untuk melakukan operasi pada Nyonya Dina. Apa kamu tidak keberatan?"
Henry sudah tahu bahwa penggabungan kedua orang pria dan wanita berbakat ini berarti bahwa pengobatan tradisional dan modern akan sekali lagi bekerja sama, yang akan menarik perhatian dunia luar. Dia tidak keberatan, tapi dia cemburu. Dia tidak mengambil hati Bisma 2 tahun lalu, tetapi Bisma jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan bahkan mengejarnya sampai ke Yogyakarta. Pertarungan untuknya sudah dimulai. Bibi dan adik laki-lakinya datang dengan ganas, dan mereka bertekad untuk memenangkannya. Saat ini, dia juga memperhatikan dia dan Bisma berdiri bersama, keduanya terlihat mempesona. Hal itu sangat menyakitinya, dan dia hanya bisa berdiri di tempat dan menonton, tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan Henry yang membuat persahabatan dengannya. Henry telah tenggelam di pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun. Dia sudah berkecimpung di dunia bisnis sejak masih remaja. Dia tidak pernah berbelas kasihan kepada musuh. Dia paling baik dalam menyerang. Dia tidak pernah menghadapi situasi di mana dia menunggu musuh melakukan provokasi saat dia dipukuli. Dalam tatapannya yang cerah dan berkilau, Henry merangkul bahunya dan memeluknya erat-erat, lalu berbisik, "Iya, aku tidak keberatan, kamu bisa pergi." Dia berpikir bahwa dia masih tidak bisa melakukan apapun padanya, seperti mematahkan sayapnya dan mengurungnya di sisinya. Dia bisa berdiri di tempatnya dan tidak melakukan apa-apa, dan dia juga bisa menahan provokasi musuh yang berulang-ulang dan mundur untuknya. "Tuan Henry, terima kasih." Amelia berterima kasih dengan manis. Henry meregangkan bibir kurusnya. "Nyonya Henry, kamu tidak benar-benar berterima kasih padaku. Jika kamu memang tulus, kamu tidak boleh hanya berbicara dengan mulut." Amelia dengan cepat mendorongnya menjauh, mengusap pipinya, berbalik dan lari. Henry mengencangkan pinggang rampingnya dan menariknya ke belakang, membungkuk, dan mencium bibir merahnya. "Amelia, kamu sudah lama tidak menjagaku kan? Aku berhutang budi lagi." Amelia terkikik di pelukannya, seperti Belle, masih bersembunyi dari ciumannya. "Oh iya, aku belum cuci tangan. Aku mau cuci tangan dulu." Amelia beralasan kamu juga harus cuci tangan. Akhirnya setelah kedua orang itu lama bertengkar, Amelia segera tertidur. Ketika dia linglung, dia merasa ada yang menyiksanya lagi. Tubuh langsing itu bergetar, dan matanya yang mengantuk terbuka. Sekarang sudah sangat larut malam, dia tidak tahu jam berapa sekarang, kamar tidur diterangi dengan cahaya redup dan lembut, dia merasa sangat mengantuk. Amelia mengangkat tangannya dan menutupi matanya, lalu dia memasukkan jari-jari putih lembutnya ke rambut pendek pria itu dan menariknya dengan sedikit kekuatan. "Kenapa kamu masih belum tidur?" Henry melihat penampilan pertama gadis itu, matanya menjadi tercengang. Dia terlalu murni tetapi diwarnai dengan sedikit pesona feminin dan lembut, yang membuatnya tidak bisa berpaling. Dia berbisik dengan suara rendah, "Apa aku membangunkanmu? Sup buluipmu membuatku tetap terjaga." Amelia merasa suhu di tubuhnya menjadi panas. "Sepertinya akan terjadi sesuatu. Kenapa aku tidak memberimu kesempatan?" Henry tertawa dengan marah. Dia meletakkan tangannya di sampingnya dan menatapnya. "Amelia, aku ini suamimu. Selain belajar kedokteran, kamu belum pernah mempelajari seks. Yang aku inginkan bukanlah jarum, tapi kamu." Setelah berbicara, Henry mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur, dan mandi air hangat di kamar mandi. Amelie berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata, rasa ngantuknya benar-benar hilang. Dia duduk, dan kemeja hitam di pundaknya jatuh. Amelia menutupi garis lehernya, mengulurkan tangannya, dan menyentuh wajahnya yang merah. Dia tidak tahu apa yang membuatnya memasak untuk dia. Henry sedang mandi air hangat ketika pintu kaca buram itu diketuk. Henry berhenti sejenak, lalu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu kaca. Di luar ada sosok gadis muda, dan Amelia datang. "Kenapa kamu bangun dari tempat tidur? Kamu tidak ingin tidur lagi?"
Mata sipit Henny merah padam, matanya menempel erat padanya, dan dia bertanya dengan suara yang lembut. Amelia tidak tahu harus bagaimana. Wajahnya yang cantik dipenuhi rasa malu, dan dia berbicara dengan malu-malu. Kamu tadi membangunkanku, bagaimana aku bisa tidur sekarang? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.